Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-31. Malam berlalu dalam sekejap mata, dan hari sudah pagi keesokan harinya. Begitu matahari terbit, seluruh kota Qing yang sudah ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Jalanan dan gang dipenuhi orang, dan bahkan di luar gerbang kota, ada gelombang besar orang berkumpul ke arah kota Qingyang. Jika dia mati dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa meskipun orang-orang ini tampaknya bergegas menuju kota Qingyang, mereka sebenarnya berkumpul di arah yang sama. Itu adalah jalan paling makmur di seluruh kota Qingyang dan juga kawasan paling sentral di kota Qingyang. Ada sebuah rumah lelang bernama Rumah Lelang Awan Surgawi yang dikendalikan oleh Kamar Dagang Awan Surgawi. Kamar dagang terbesar di wilayah Barat Daya. Itu adalah raksasa sejati, dan pengaruhnya menyebar ke seluruh wilayah Barat Daya. Kekuatannya sangat menakutkan, bahkan 4 kekuatan besar di wilayah Barat Daya tidak berani memprovokasinya. Kekayaan yang dimilikinya tidak terbayangkan. Dan bahkan tabungan salah satu dari 4 kekuatan utama selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan Kamar Dagang Langit Surgawi. Jika bukan karena Kamar Dagang Awan Surgawi tidak berniat bersaing memperebutkan posisi penguasa wilayah Barat Daya, 4 kekuatan utama wilayah Barat Daya sudah menjadi sejarah di benua Yuanwu. Dari sini, orang dapat melihat kekuatan mengerikan dari Kamar Dagang Langit Surgawi. Tidak mengherankan jika lelang kecil pun akan menarik perhatian banyak orang. Kediaman Liu Xiaoyan, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, menghilang dalam sekejap. Dia berdiri di depan pintu kayu kamar dan mengulurkan tangan untuk membukanya. Di luar ruangan, Liu Huabei juga berdiri di depan pintu Xiaoyan. Saat dia hendak mengetuk pintu dengan tangan kanannya, pintu kayu di depannya tiba-tiba terbuka. Liu Huabei terkejut, dan tubuhnya tanpa sadar melompat mundur setengah langkah. Saat dia melihat Xiaoyan berdiri di depan pintu, Liu Huabei bereaksi dan buru-buru tersenyum pada Xiaoyan. Haha, yang lebih tua sudah bangun, itu bagus. Junior akan mengajakmu melihat lelang tahunan kota Qingyang. Mungkin kamu tidak akan tertarik dengan banyak item, tapi selama kamu pergi, itu akan memberi muka ke Kamar Dagang Awan Surgawi. Ini juga akan bermanfaat bagi klan Liuku. Jetty, baiklah. Aku bilang aku akan ke sana. Ayo pergi. Coba aku lihat apakah Kamar Dagang Langit Surgawi ini benar-benar masalah besar. Liu Huabei ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Xiaoyan. Liu Huabei berjalan keluar dan keluar dari Liu Mansion. Liu Huabei buru-buru mengikutinya saat melihat ini. Dia berjalan bersama Xiaoyan dan menjelaskan beberapa kekuatan dan latar belakang asosiasi pedagang awan surgawi. Namun, karena kota Qing yang terletak di daerah terpencil, Liu Huabei tidak tahu banyak tentang asosiasi pedagang awan surgawi. Dia hanya tahu bahwa asosiasi pedagang awan surgawi telah tiba di wilayah Barat Daya 200 tahun yang lalu. Meski hanya dalam waktu singkat, namun telah berkembang pesat dan memiliki landasan yang dalam. Itu tidak kalah dengan beberapa faksi lama. Hal ini menyebabkan Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Dia diam-diam mengingat informasi ini di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan selain memperhatikan faksi seperti itu. Harus diketahui bahwa bahkan seseorang sekuat Liu Feng telah mati di bawah upaya gabungan dari beberapa faksi yang lebih tua. Karena asosiasi pedagang awan surgawi ini mampu bertahan selama 200 tahun, pastinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak salah jika Xiaoyan memperhatikannya. Kuda yang menarik kereta itu adalah binatang ajaib peringkat 7 berwarna coklat kemerahan, Fearsome Colt. Binatang ajaib jenis ini jarang ditemukan di alam liar karena sebagian besar dijinakkan oleh manusia dan digunakan sebagai alat transportasi. Karena kekuatan menyerang kuda ini yang lemah, sulit untuk bertahan hidup di alam liar. Oleh karena itu, setiap Fearsome Colt yang memiliki kecerdasan tertentu akan datang ke pasar tekstil manusia untuk mencari master yang baik agar dapat bertahan hidup. Pada saat ini, Fearsome Colt di depan Xiaoyan telah diterima oleh Liu Huabei. Ketika berada di tahap awal peringkat ke-6, dapat dikatakan bahwa ia sangat setia kepada Liu Huabei dan Liu Huabei juga sangat menjaganya. Jika itu bukan orang penting, Liu Huabei pasti tidak akan memanggilnya. Namun, pada saat ini, Sun Colt yang ganas ini, yang biasanya sombong dan sombong, gemetar pada saat ini, seolah-olah dia telah melihat binatang buas. Hal ini juga menyebabkan hati Liu Huabei terkejut. Perlu diketahui bahwa Sun Colt yang ganas ini telah memelototi Dozun Elite beberapa tahun yang lalu. Namun, itu benar-benar mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika melihat Xiaoyan. Mungkinkah berpikir sampai saat ini,
Mata Liu Huabai tiba-tiba menyusut. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. Jika Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, maka klan Liu-nya akan memiliki harapan untuk menjadi salah satu dari banyak faksi di wilayah barat daya. Xiaoyan melirik Fierce Sun Kou di depannya, yang gemetar tanpa henti. Kelopak matanya bergerak-gerak. Dia menoleh tanpa daya dan berkata kepada Liu Huabai di sampingnya, "Sepertinya aku tidak akan bisa duduk di gerbongmu ini." Hati Liu Huabai sangat terkejut ketika mendengar ini. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Xiaoyan sudah berbalik dan berjalan menuju rumah lelang. Yang tersisa hanyalah punggung yang agak lemah dan Fierce Sun Kou yang bergetar tanpa henti. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan Liu Huabai membawa sekelompok orang dari klan Liu ke pintu masuk rumah lelang. Ramainya arus masyarakat tak mengecewakan lelang akbar ini. Gelombang demi gelombang orang terus berjalan menuju pintu masuk rumah lelang. Meskipun ada banyak orang kuat yang memblokir pintu masuk rumah lelang, mereka masih tidak dapat sepenuhnya memblokir kerumunan tersebut. Pintu masuk rumah lelang masih sangat kacau. Ketika orang banyak melihat Liu Huabai dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah secara bersamaan. Dalam setengah bulan terakhir, penduduk kota Qingyang agak terkejut dengan kekalahan besar klan Liu terhadap klan Wu. Meskipun mereka mendengar bahwa klan Liu mendapat bantuan dari Yang Maha Kuasa kali ini, dan secara langsung menekan klan Wu dengan kekuatan tirani, menyebabkan semua orang dari klan Wu kehilangan momentumnya dan langsung terbunuh di tempat. Tidak ada yang pernah melihat Yang Maha Kuasa itu. Lagi pula, dalam situasi pertarungan hidup dan mati antara dua klan, siapa yang berani menunjukkan wajah mereka? Jika mereka disalahartikan sebagai seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan dari pertempuran tersebut, mereka bahkan akan kehilangan nyawa. Tidak ada gunanya kehilangan nyawa hanya untuk menyaksikan pertempuran hebat. Tidak ada orang di kota Qingyang yang sebodoh itu. Saat ini, penduduk kota Qingyang melihat bahwa orang-orang dari klan Liu telah mengerahkan kekuatan sebesar itu demi pelelangan ini. Setiap orang secara alami merasa sangat terkejut di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa orang-orang dari klan Liu telah mengerahkan kekuatan yang begitu besar demi pelelangan ini. Berbagai perbincangan mulai menyebar di kedua sisi jalan. Ada juga beberapa orang yang memperhatikan Xiaoyan yang berdiri berdampingan dengan kepala klan Liu dan tetua pertama klan Liu. Segera, suara yang membubung ke langit muncul di depan rumah lelang. Kepala klan Liu, Liu Huabai, tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat ini. Dia bertukar pandang dengan tetua pertama, yang ekspresinya sama dengannya. Dia baru saja akan membuka mulutnya dan menegur mereka ketika raungan seperti beruang lainnya menghajarnya. "Kalian semua diam, minggir!" Kalian semua menghalangi jalan kepala klan Liu dan tetua pertama. Mereka yang tidak ingin mati, tersesat. Xiaoyan melihat ke arah sumber suara ketika mendengar ini. Pemilik suara itu adalah seorang pria botak berpenampilan galak dengan bekas luka pisau di wajahnya. Tubuhnya tinggi dan kekar, tampak seperti beruang liar. Berdasarkan persepsinya, kekuatan pria besar parubaya ini bisa dibilang cukup kuat di tempat ini. Dia memiliki kekuatan dojong bintang 9. Pada saat ini, pria parubaya bertubuh besar sedang melihat ke arah orang yang lewat di sampingnya dengan ekspresi kejam. Mendengus dingin keluar dari hidungnya dan semua orang menutup mulut. Baru kemudian dia melihat kelompok Liu Huabai dengan wajah yang tampak galak, menambahkan bekas luka pisau di wajahnya. Dia tampak sangat menakutkan. Liu Huabai dan yang lainnya dari klan Liu merasa nyaman saat melihat ini. Namun, sudut mulut Xiaoyan berkedut hebat saat melihat senyuman ini. Senyuman ini sungguh tak tertandingi. Hanya dengan mengandalkan senyumannya yang menakutkan ini, kemungkinan bahkan orang dengan kekuatan yang sama dengannya akan mengalami pengurangan kekuatan sebesar 20%. Ekspresi wajah Xiaoyan secara alami terlihat oleh pria besar itu. Dia baru saja akan marah ketika dia dihentikan oleh Liu Huabai. Liu Huabai mengambil langkah besar ke depan, menangkupkan tangannya ke arah pria parubaya yang bertubuh besar itu dan tertawa. Haha, saudara Barbarian Zhong. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Haha. Pria parubaya bertubuh besar bernama Barbarian Zhong oleh Liu Huabai mengerutkan alisnya, menyebabkan bekas luka pisau di wajahnya menggeliat seperti belatung. Pemandangan yang agak menjijikan. Barbarian Zhong memandang Liu Huabai dengan ekspresi tidak sabar. Namun, ketika dia melihat kerutan dalam di antara alis Liu Huabai dan sedikit gelengan kepalanya, pupil Barbarian Zhong sedikit menyusut. Karena Liu Huabai sangat yakin bahwa dia tidak akan bercanda dengannya tanpa alasan. Pemuda di sampingnya mungkin bukan orang biasa. Mungkinkah Barbarian Zhong sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu? Matanya melebar saat dia melihat Liu Huabai. Namun, ketika dia melihat Liu Huabai sedikit menganggukkan kepalanya, Barbarian Zhong langsung menyadari. Detik berikutnya,
Barbarian Zhong sekali lagi memperlihatkan wajahnya yang tampak galak dan melontarkan senyuman yang sangat menakutkan pada kelompok Liu Huabai. Senyumannya sangat cemerlang ketika dia melihat Xiaoyan. Namun, saat Xiaoyan melihat ini, sudut mulutnya bergerak-gerak hebat. Dia tidak mengatakan apa-apa dan memaksakan senyum di wajahnya saat dia membalas Barbarian Zhong. Barbar Zhong tidak keberatan. Dia tertawa terbahak-bahak sambil melangkah maju dan mengobrol dengan Liu Huabai sebentar. Setelah itu, dia memandang Xiaoyan dan menangkupkan tangannya sambil tertawa terbahak-bahak. Saya berasumsi bahwa diri Anda yang terhormat adalah senior yang membantu klan Liu mengalahkan klan Wu dan menjadi klan nomor 1 di kota Azure Sun, bukan? Xiaoyan tersenyum tipis sambil menatap Liu Huabai dari sudut matanya. Hal ini menyebabkan Liu Huabai tersenyum canggung sebelum dia melihat ke arah Barbarian Zhong dan berkata, "Itu benar, saya dipercaya oleh seseorang untuk membantu klan Liu mendapatkan pijakan di wilayah barat daya." Saat kata-kata ini diucapkan, tubuh setiap orang yang mendengar kata-kata ini tiba-tiba bergetar. Ekspresi mereka langsung menjadi menarik. Bahkan ekspresi semua orang dari klan Liu mengungkapkan ekspresi serius saat ini. Meskipun Xiaoyan adalah seorang senior, dia benar-benar memandang rendah orang-orang dari wilayah barat daya dengan bersikap kurang ajar. Hanya Liu Huabai yang mengabaikan ekspresi wajah para anggota klan Liu saat dia dengan tenang menatap Xiaoyan. Barbarian Zhong mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun mudah untuk mengatakan bahwa seseorang dapat memperoleh pijakan di wilayah barat daya, jika seseorang tidak memiliki latar belakang tertentu, maka hidup dan mati seseorang akan ditentukan dengan mengucapkan kata-kata itu. Namun, karena orang di depannya berani mengatakan kata-kata berlebihan di depan anggota kamar dagang langit surgawi, dia mungkin bukan orang biasa. Mata Barbarian Zhong menoleh saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan tertawa terbahak-bahak. Senior benar-benar berani. Saya berasumsi bahwa dengan bantuan senior di masa depan, belum lagi mendapatkan pijakan di wilayah barat daya, bahkan menjadi kekuatan puncak tidak akan menjadi masalah bagi klan Liu. Kalau begitu, saya harus memberi selamat kepada Patriark Liu. Untuk bisa mendapatkan bantuan dari senior seperti itu, sepertinya saya akan membutuhkan bantuan Patriark Liu di masa depan. Saat Barbarian Zhong berbicara, dia menoleh ke arah Liu Huabai dengan senyum menakutkan di wajahnya. Liu Huabai mengerutkan alisnya saat melihat ini. Saat dia hendak menjawab, Xiaoyan menghajarnya. Xiaoyan tersenyum tipis dan menjawab tanpa menoleh. Menjadi kekuatan puncak di wilayah barat daya, itu akan bergantung pada keberuntungan klan Liu. Singkatnya, selama klan Liu tidak hancur, sisanya terserah padamu. Jika seseorang ingin menghancurkan klan Liu, saya tidak keberatan membiarkan mereka merasakan kehancuran klannya. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, cahaya dingin keluar dari matanya dan merobek ruang di depan Barbarian Zhong, menyebabkan dia menghilang ke dalam kehampaan. Wajah Barbarian Zhong langsung berubah dan dia buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Ya, senior adalah ahli yang maha kuasa. Siapa yang begitu buta hingga menyinggung klan Liu? Senior, harap tenang. Junior akan tinggal di kota Azure Sun mulai sekarang dan bangun kota bersama dengan Patriark Liu. Jika ada yang berani menyinggung klan Liu, aku, Barbarian Zhong, akan menjadi orang pertama yang tidak membiarkan mereka pergi. Saat Barbarian Zhong selesai berbicara, dia bahkan dengan keras menepuk bahu Liu Huabai, menyebabkan Liu Huabai mengutuk dalam hati. Namun, dia menahan rasa sakit dan menyeringai bersama Barbarian Zhong. Liu Huabai secara alami memahami bahwa Xiaoyan sedang mempersiapkan keberangkatannya. Lagi pula, begitu Xiaoyan pergi, kekuatan klan Liu akan sangat berkurang. Bahkan dengan plakat emas, akan sulit bagi mereka untuk menghidupi seluruh klan dalam waktu singkat. Jika seseorang dapat mengambil inisiatif untuk membantu klan Liu, maka masalah klan Liu akan berkurang banyak. Ini juga akan bermanfaat bagi perkembangan klan Liu di masa depan. Oleh karena itu, meskipun tubuhnya kesakitan, itu sangat berharga untuk masa depan klan Liu. Semua orang mengobrol lama di depan rumah lelang. Akhirnya, bel yang memekakan telinga berbunyi di telinga semua orang. Saat itulah Barbarian Zhong bereaksi. Semua orang jelas datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tetapi karena Xiaoyan, mereka tetap berada di luar rumah lelang. Hal ini menyebabkan Barbarian Zhong merasa sedikit malu. Dia menggaruk kepalanya dan tertawa ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Hahaha, aku asyik ngobrol dengan senior Xiaoyan hari ini sampai lupa soal pelelangannya. Saya benar-benar minta maaf. Semuanya. Haha, ayo pergi. Setelah lelang hari ini berakhir, aku akan mentraktir senior Xiaoyan dan semuanya makan untuk menebus kesalahan hari ini. Oke? Haha, senior Xiaoyan, kumohon. Haha.
Setelah mengatakan itu, Barbarian Zhong memimpin Xiaoyan dan klan Liu ke rumah lelang. Bab ke-32. Begitu mereka memasuki rumah lelang, pandangan semua orang tiba-tiba menjadi gelap. Segala sesuatu di sekitar mereka gelap gulita. Dinding dan lantai seluruh rumah lelang gelap gulita. Di bawah penyelidikan kekuatan spiritual Xiaoyan, dia menemukan bahwa dinding dan lantai rumah lelang semuanya dibangun dengan batu tinta. Apalagi dari garis-garis yang terlihat di tanah dan dinding. Kemungkinan besar rumah lelang ini dibangun dengan seluruh bagian batu tinta. CK. Untuk dapat membangun rumah lelang dari seluruh batu tinta di tempat seperti ini, sumber daya keuangan kamar dagang langit surgawi benar-benar menakutkan. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti Barbarian Zhong saat mereka berbelok ke kiri dan kanan sebelum tiba di depan pintu batu yang gelap gulita. Barbarian Zhong maju selangkah dan tiba di depan pintu batu. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pintu batu. Doki di dalam tubuhnya beredar ke telapak tangannya dan terus-menerus dituangkan ke dalam pintu batu. Pintu batu perlahan terbuka dengan suara gemuruh dan sebuah ruangan pribadi seluas lebih dari 100 meter persegi muncul di depan semua orang. Barbarian Zhong tertawa terbahak-bahak saat dia melangkah ke samping, membiarkan Xiaoyan masuk terlebih dahulu. Setelah itu, dia mengikuti Liu Huabai dan yang lainnya. Setelah masuk, Liu Huabai melihat keempat dinding yang memancarkan cahaya lembut. Lantai putih dan halus, serta deretan kursi yang sangat nyaman. Liu Huabai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya dengan kagum. CK. Beda orang. Perlakuannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Setiap kali saya kemarilah, aku hanya mendapatkan kamar pribadi tingkat menengah. Aku tidak menyangka senior akan datang ke sini dengan santai. Terlebih lagi, dia tidak membuat permintaan khusus apapun. Namun kamu sudah menyiapkan semuanya. Barbarian Zhong. Sepertinya kamu sudah berencana untuk menjilat senior Xiao. Kan? Mendengar ini, Barbarian Zhong menyeringai nakal saat wajahnya berubah jelek. Xiaoyan tidak terkejut dengan ini. Dia pertama-tama menemukan tempat duduk dan duduk. Setelah itu, semua orang juga mengambil tempat duduk mereka. Barbarian Zhong tidak duduk. Sebaliknya, dia berjalan ke dinding yang memancarkan cahaya neon redup. Doki keluar dari tangannya sekali lagi. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Dia bisa melihat bahwa dinding itu, yang awalnya memancarkan cahaya neon redup, sebenarnya mulai menjadi jernih saat ini. Riak seperti gelombang air melingkar menyebar, menyebabkan seluruh dinding tampak sangat misterius. Sesaat kemudian, layar kristal muncul di depan mata semua orang. Di belakang layar ada ruang lelang yang luas. Aula lelang saat ini terisi penuh. Gelombang kebisingan terdengar di seluruh aula lelang, membuatnya tampak sangat berisik. Suara gong yang jelas perlahan bergema di dalam tempat lelang. Setelah suara gong, kebisingan yang awalnya sangat bising di dalam tempat lelang perlahan-lahan melemah. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah platform kristal. Mata mereka dipenuhi dengan panas yang membara. Pada saat ini, sosok kokoh Barbarian Zhong berbalik dan duduk di samping Xiaoyan di kursi yang telah disediakan untuknya. Bersama dengan semua orang, dia memandang juru lelang di panggung kristal. Semuanya. Aku kira kalian sudah agak tidak sabar menunggu. Karena itu masalahnya. Lelaki tua ini tidak akan mengucapkan kata-kata resmi lagi yang mengganggu. Kamu, pria tua berambut putih yang mengenakan pakaian mewah, tersenyum ketika dia melihat kumpulan kepala hitam di rumah lelang. Akhirnya, tatapannya yang tidak jelas menyapu perwakilan faksi dari kota lain yang duduk di barisan depan. Suaranya yang nyaring dan jernih bergema di rumah lelang tanpa henti. Sebagai juru lelang berpengalaman, dia tentu tahu apa yang ingin dilihat dan tidak ingin dilihat orang-orang di bawah. Oleh karena itu, dia langsung membuang perkenalan upacara pembukaan yang tidak masuk akal. Namun, langkah lelaki tua itu memang mendapat sorak-sorai dari seluruh aula lelang. Paling tidak, bahkan perwakilan dari kekuatan lain yang duduk di barisan depan dengan samar menganggukkan kepala mereka. Sebagai lelang tahunan, saya yakin rumah lelang Tianyun kami telah memilih kota Qing yang sebagai tempat lelang utama di antara semua kota lainnya. Saya yakin kami tidak akan mengecewakan Anda. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, dia bertepuk tangan sekali lagi dan mengumumkan dengan suara yang jelas. Orang tua ini mengumumkan bahwa rumah lelang awan surgawi kota Qing yang sekarang akan dimulai. Saat suara jelas lelaki tua itu jatuh, platform kristal besar itu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah beberapa lama, cahaya kuat itu perlahan menghilang. Pada saat ini, di platform kristal di depan lelaki tua berambut putih, di panggung lelang, ada pedang panjang yang seluruhnya berwarna hijau tua dengan sedikit warna cyan. Di bawah penerangan lampu, itu memantulkan kilau yang sangat dingin dan indah.
Melihat jejak energi yang beredar di tubuh pedang, terlihat jelas bahwa kekuatan pedang itu luar biasa. Itu pasti berasal dari tangan seorang master terkenal. Saat ini, mata orang-orang di bawah panggung tiba-tiba berbinar. Orang tua berambut putih itu jelas sangat puas dengan hasil ini. Senyuman puas muncul di wajah tuanya yang keriput, dan sepasang mata tuanya yang teduh menyipit menjadi garis tipis. Lelaki tua itu memandangi orang-orang di bawah dan perlahan-lahan memperkenalkan pedangnya. Pedang ini disebut pedang anggrek air giok. Itu adalah dilemparkan dengan air giok dan emas sayan. Ia dapat memotong besi seperti lumpur dan memiliki kemampuan untuk menghilang begitu memasuki air. Ia tidak terlihat di dalam air dan sangat cocok untuk pembudidaya atribut air. Jika dipasangkan dengan atribut air tingkat tinggi do keterampilan, kekuatannya akan berlipat ganda. Itu adalah senjata ilahi yang sulit didapat. Jika Anda tertarik, jangan pelit dengan uang di saku Anda. Uang harus diukur dengan kekuatan seseorang. Dengan kekuatan, bukankah uang tidak ada nilainya seperti kotoran? Haha, saat lelaki tua itu berbicara, dia memegang pedang anggrek air giok di tangannya. Tubuh pedang bergetar dan gelombang riak menyebar ke seluruh tubuh pedang. Tangan lelaki tua itu yang lain melambai di udara dan uap air di udara berubah menjadi tetesan air. Tetesan air itu dimasukkan ke dalam bola air seukuran sepak bola di tangan lelaki tua itu. Dengan lambaian tangannya, bola air itu segera menyebar dan menutupi seluruh tubuh pedang. Dalam sekejap, pedang anggrek air giok menghilang di bawah pandangan orang-orang. Dalam sekejap, terjadi keributan di rumah lelang. Mata berapi-api semua orang tertuju pada lelaki tua berambut putih yang berdiri di platform kristal. Orang tua itu juga tahu arti dari mata mereka. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan suara yang jelas, harga awalnya adalah 500.000 koin emas. Semuanya. Tolong, emas anggrek air giok. Ya, lumayan. Xiaoyan menatap pedang panjang itu dan bergumam pelan. Namun, hal itu tidak menarik banyak minat. Ketika kekuatan seseorang telah mencapai levelnya, senjata tidak lagi penting. Terlebih lagi, dia sudah terbiasa dengan penguasa Xuan berat. Senjata semacam ini yang bisa digunakan untuk menyerang dan menekan orang lain dengan kekuatannya. Pedang panjang terlalu jauh dari tingkat ketertarikannya. Bagaimanapun, ini hanyalah awal dari pelelangan. Barang bagus tentu saja akan datang kemudian. Tentu saja, karena pengalaman Xiaoyan, barang-barang ini tidak menarik perhatiannya. Namun, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak akan melakukannya. Pedang ini telah menjadi senjata ilahi yang langka di mata banyak pembudidaya yang dikaitkan dengan air. Oleh karena itu, ketika suara lelaki tua berambut putih itu turun, rumah lelang dipenuhi dengan suara penawaran. Selamat, adikku. 15 juta, dapatkan pedang anggrek air giok. Hal itu pula yang menyebabkan suasana di rumah lelang meningkat pesat. Penawaran pertama berlangsung selama beberapa menit. Akhirnya pedang anggrek air giok berhasil dilelang oleh seorang pria kurus berbaju hijau dengan wajah penuh kegembiraan dengan harga tinggi 15 juta koin emas. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia menggelengkan kepalanya terus-menerus. Untuk sebuah pedang, dia baru saja membuang 10 juta koin emas. Betapa bodohnya kultivator ini. Daripada membeli pedang, lebih baik membeli beberapa sumber daya budidaya. Penawaran putaran pertama sangat cepat dan sangat singkat. Bagaimanapun juga, pedang itu tidak cocok untuk semua kultivator. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang menawarnya. Setelah beberapa putaran penawaran lagi, lelang telah mencapai tahap tengah. Akhirnya tibalah waktunya bagi orang-orang yang duduk di barisan depan untuk bergerak. Kali ini, ketika item lelang muncul, itu menarik perhatian semua orang yang hadir. Itu adalah pil obat. Terlebih lagi, itu adalah pil pemecah zong tingkat 7. Ini bisa meningkatkan kemungkinan puncak dohuang menembus kelas dozong hingga setengahnya. Hal ini menyebabkan semua orang di rumah lelang menjadi sangat bersemangat. Banyak kultivator yang kekuatannya berhenti di puncak kelas dohuang menatap pil obat dalam botol giok di atas panggung dengan mata merah. Mereka hampir bergegas untuk merebutnya. Bahkan klan Liu, yang diam-diam duduk di ruang pribadi kelas atas, menatap lelaki tua di atas panggung dengan mata berbinar, menunggunya mengumumkan tawaran awal. Saat Xiaoyan melihat ini, dia mengerutkan bibir dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Hal ini menyebabkan Liu Huabei tersenyum canggung. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, orang terkuat di klan Liu hanyalah seorang dozong. Pada saat ini, Barbarian Zhou memasang ekspresi serius saat dia melihat pil pemecah zong. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Xiaoyan, dia keluar dari kamar pribadi. Segera, di bawah arahan lelaki tua berambut putih itu, babak penawaran baru akhirnya dimulai. Tawaran awal untuk pil pemecah zong ini adalah 5 juta koin emas.
Orang tua berambut putih itu memandang ke arah kerumunan di bawah panggung dan berkata dengan nada yang tidak ringan atau berat. Namun, ketika kata-kata ini keluar, selain beberapa orang yang duduk di barisan depan dan beberapa orang lainnya, seluruh rumah lelang langsung terdiam. Namun, lelaki tua berambut putih itu terus memandangi kerumunan di bawah panggung sambil tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Barbarian Zhong membunuh beberapa petani yang mencoba merebut pil tersebut, semua orang mengerti bahwa sisa pertunjukan milik beberapa faksi besar. Segera, putaran penawaran berikutnya akhirnya dimulai. 20 juta. Yang pertama menawar adalah seorang pria berpakaian putih yang duduk di barisan depan. Dia adalah putra penguasa kota dari kota yang paling dekat dengan kota Qingyang. Namanya Mo Bei. Dan dia adalah orang yang sombong dan lalim. Dia pernah mencoba untuk secara paksa menyita truk keluarga Liu. Tetapi karena ayahnya, keluarga Liu akhirnya membiarkan masalah ini tidak terselesaikan. Setelah Mo Bei, banyak orang mulai menawar satu demi satu. Harga pil pemecah song kelas 7 sebenarnya dinaikkan menjadi 70 juta koin emas, dan pemilik harga ini adalah Mo Bei. Liu Huabei juga telah menawar beberapa kali selama periode waktu ini. Setiap kali dia mengeluarkan suara, penonton akan mengetahui bahwa sebenarnya ada seseorang di ruang pribadi yang sudah lama tidak dibuka. Namun, ketika Mo Bei mendengar suara Liu Huabei, dia tersenyum dingin dan alisnya yang awalnya sedikit berkerut membawa sedikit ejekan. Pada akhirnya, tawaran Mo Bei masih lebih tinggi. Dan Liu Huabei juga tertekan oleh harga yang mahal tersebut. Wajah Liu Huabei muram saat dia menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia berdiri sekali lagi dan melihat keluar layar. 100 koin roh. Ketika Mo Bei mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tidak lagi berbicara dan dengan kesal kembali ke tempat duduknya. Bab ke-33. Begitu Liu Huabei mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Bahkan orang-orang dari keluarga Liu yang duduk di belakang Liu Huabei pun tercengang. Hanya Xiaoyan yang memandang semua orang dengan aneh. Setelah beberapa lama, lelaki tua berambut putih di atas panggung kembali sadar. Dia membanting palu kayu ke meja lelang di depannya dan berkata dengan keras, "Tuan keluarga Liu, Liu Huabei menawar 100 koin roh satu kali. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi?" Semua orang di aula lelang tiba-tiba terbangun. Aula lelang yang awalnya sepi langsung menjadi berisik. Seolah-olah itu adalah pasar yang baru saja dibuka untuk bisnis. Satu demi satu, tetua klan Liu berdiri satu demi satu di belakang Liu Huabei. Mata mereka sangat marah saat menatap Liu Huabei. Namun, karena kehadiran Xiaoyan, tidak ada yang melontarkan teguran keras. Yang mereka lakukan hanyalah menggunakan tatapan marah untuk menatap Liu Huabei dengan penuh perhatian. Liu Huabei masih dianggap tenang, meskipun dia telah mengucapkan 100 koin. Matanya terus menatap ke arah pil pemecah zong dengan kecepatan tetap, menunggu lelaki tua berambut putih itu membuat keputusan akhir. Setelah beberapa saat, lelaki tua berambut putih itu melihat ke arahnya. Pada para penggarap di ruang lelang sambil tersenyum, dia membanting palu kayu di tangannya dan berkata dengan keras, "Tuan dari keluarga Liu, Liu Huabei, menawar 100 koin roh untuk pil terobosan kelas 7. Selamat kepada tuan dari keluarga Liu karena telah memenangkan terobosan kelas 7 pil dengan 100 koin roh." Begitu palu kayu jatuh, hanya suara peng yang terdengar. Palu jatuh, dan suaranya pun berhenti. Suara lelaki tua berambut putih itu juga masuk ke telinga Liu Huabei dan yang lainnya. Liu Huabei tanpa ekspresi duduk di kursi. Adapun para tetua keluarga Liu lainnya, selain tetua agung Liu Xincheng, ekspresi mereka semua sedih. Mereka menghela nafas sedih dan dengan keras duduk di kursi mereka. Ketika lelaki tua berambut putih di platform kristal mengeluarkan barang lelang lainnya, semua orang di ruang pribadi mengalihkan perhatian mereka kembali ke layar. Lelaki tua berambut putih mengeluarkan jubah dan sekali lagi memperkenalkan keajaiban jubah itu kepada semua orang dengan suara yang jelas. Xiaoyan hanya melihatnya sekilas sebelum mengabaikannya. Dia menoleh ke Liu Huabei di sampingnya. Liu Huabei merasakan tatapan Xiaoyan dan tidak berani meremehkannya. Dia menoleh dengan hormat kepada Xiaoyan dan bertanya, "Senior, apakah kamu punya pertanyaan? Atau kamu tertarik dengan jubah ini? Kalau begitu, junior ini akan segera membantu senior menjatuhkannya." Saat dia mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat jubahnya. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan meminta Liu Huabei untuk menoleh ke belakang. Xiaoyan melihat tatapan ragu Liu Huabei, tersenyum dan mengangguk. Baru kemudian dia membuka mulutnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Hei, koin roh apa yang baru saja kamu gunakan untuk melelang pil terobosan? Ceritakan padaku tentang itu." Mendengar ini, Liu Huabei mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan cemberut. Ekspresinya sedikit aneh.
Dia memandang Xiaoyan seolah-olah sedang melihat alien dan bertanya, "Senior, kamu sebenarnya tidak tahu apa itu koin roh?" Murid Xiaoyan sedikit menyusut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan wajahnya sedikit berubah. Dia tertegun sejenak, lalu dia memutar matanya dan melanjutkan, "Dulu, aku selalu telah berlatih di pegunungan yang dalam. Meskipun saya pernah keluar sebelumnya, ini pertama kalinya saya mendengar sesuatu seperti koin roh. Oleh karena itu, tolong beritahu saya tentang hal itu. Coba saya lihat apa gunanya koin roh ini. Jika ada peluang di masa depan, saya juga akan membeli beberapa juta koin roh untuk dimainkan." Sudut mulut Liu Huabai bergerak-gerak saat mendengar ini. "Senior Xiaoyan, meskipun kekuatanmu telah mencapai kelas doseng, menurutmu apa itu koin roh? Beberapa juta. Hanya koin roh yang telah dikumpulkan oleh klan Liu saya selama beberapa ratus tahun terakhir, dan klan Wu yang telah Anda musnahkan sebelumnya. Jumlah total koin roh yang dimiliki kedua klan kami hanya 20 hingga 30 ribu. Anda baru saja membuka mulut dan meminta beberapa juta koin roh. Saya khawatir bahkan jika saya merampok, saya tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak koin roh." Liu Huabai tidak mengucapkan kata-kata ini dengan lantang, dan dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Sebelumnya, Xiaoyan telah dengan jelas memperingatkannya bahwa jika dia mengatakan sesuatu yang membuat Xiaoyan tidak senang, Xiaoyan akan bisa membunuhnya dengan tamparan. Oleh karena itu, setelah Liu Huabai merenung sejenak di dalam hatinya, dia mengatur kata-katanya dan membuka mulutnya untuk menjelaskan kepada Xiaoyan. Koin roh adalah mata uang umum yang sebenarnya di dunia. Mereka berbeda dari koin emas. Koin roh dipalsukan dari batu roh yang diaglomerasi dari energi bumi di dalam urat bumi dalam jangka waktu yang lama. Satu koin roh setara dengan 100.000 koin emas. Namun, pasti tidak ada orang yang mau menukar koin roh dengan koin emas lagi pula. Koin emas hanyalah uang duniawi, dan sama sekali tidak berharga bagi orang kuat sejati. Di sisi lain, batu roh adalah sejenis kristal energi yang diisi dengan energi alam yang sangat murni. Hal ini memungkinkan seorang praktisi untuk berlatih lebih cepat dan merupakan sumber pelatihan berkualitas tinggi. Selain itu, batu roh juga dapat digunakan sebagai sumber energi untuk beberapa formasi dan dapat digunakan untuk mendukung pengoperasian formasi tersebut. Tentu saja, batu roh juga dibagi menjadi batu roh tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Perbedaan tingkatan batu roh bergantung pada jumlah energi alam dan kemurnian energi yang terkandung di dalamnya. Namun, ada juga beberapa batu roh kelas atas yang sangat langka yang dapat langsung diserap dan dimurnikan oleh para pembudidaya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun kelangkaan batu roh ini tidak kalah dengan beberapa obat roh yang sudah punah. Sangat sulit untuk menemukannya, bahkan jika seseorang kebetulan menemukannya, mereka harus segera menyerap dan menyempurnakannya. Ini karena begitu beberapa orang kuat mengetahui bahwa seseorang memiliki batu roh kelas atas, mereka akan benar-benar menghadapi bencana yang fatal. Lagi pula, seperti kata pepatah, manusia biasa tidak bersalah, tetapi menghargai cincin giok adalah kejahatan. Oleh karena itu, batu roh kelas atas bahkan lebih langka di benua ini. Setiap kali batu roh kelas atas muncul, itu akan menyebabkan badai berdarah. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia secara bertahap memahami penggunaan koin roh di dalam hatinya. Koin roh sama sekali tidak ada bandingannya dengan koin emas. Tidak mengherankan jika Liu Huabai hanya menghabiskan 100 koin roh dan para ketua klan Liu begitu marah. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk terus melihat suasana berapi-api di rumah lelang. Pada saat ini, di rumah lelang, lelaki tua berambut putih itu sedang melihat kerumunan di bawah panggung sambil tersenyum. Matanya sesekali menyapu ruangan pribadi kelas atas tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Setelah beberapa lama, dia perlahan mengulurkan tangannya di bawah tatapan tidak sabar dari kerumunan. Di telapak tangannya, sebuah kotak giok seukuran telapak tangan tergeletak dengan tenang. Penonton di bawah panggung mengerutkan kening. Sepertinya ada ramuan obat di dalamnya. Hal semacam ini hanya menarik bagi para alkemis. Bagi mereka, kemungkinannya terlalu kecil. Pria tua berambut putih itu mengabaikan perubahan ekspresi wajah penonton. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membuka tutup kotak giok itu. Di dalamnya, buah merah tua berdiri dengan tenang. Dalam sekejap, tempat lelang menjadi berisik. Kecuali Xiaoyan, mata semua orang membara saat mereka menatap buah merah terang di dalam kotak giok. Xiaoyan hanya melirik buah merah terang itu sebelum mengabaikannya. Dia duduk di kursi dan tertidur, menyebabkan ekspresi Liu Huabai dan yang lainnya tampak sangat malu. Ekspresi Xiaoyan sangat canggung. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu tersenyum. Dia memandang kerumunan di bawah dengan kepuasan. Setelah beberapa lama, dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum,
buah merah ini adalah buah merah api merah. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan di bawah langsung menjadi gempar. Buah merah api merah adalah obat alami yang paling menarik bagi Do Huang dan Do Zong. Buah merah api merah tumbuh di kedalaman gunung berapi. Ia menyerap energi spiritual api di dalam gunung berapi untuk membantunya tumbuh. Buah merah api merah dapat menyerap energi spiritual api dan mengubahnya menjadi energi alami yang sangat murni dan menyimpannya di dalam buah merah. Ketika Do Huang atau Do Zong mengonsumsi buah merah api merah selama terobosan mereka, mereka dapat langsung menerobos kemacetan dan meningkatkan kekuatan mereka. Terlebih lagi, jika beruntung, mereka dapat meminjam energi liar di dalam buah untuk menerobos sekali lagi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah barang paling berharga di hati Do Huang dan Do Zong. Semua orang di rumah lelang juga menatap buah merah api merah di kotak giok di tangan lelaki tua berambut putih itu dengan penuh semangat. Wajah lelaki tua berambut putih itu sekali lagi menunjukkan senyuman puas. Matanya menyapu seluruh rumah lelang. Di bawah tatapan berapi-api dari kerumunan, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang jelas, "Pemilik buah Scarlet Fire Scarlet yang berusia 400 tahun hanya dapat ditukar dengan koin roh. Harga awalnya adalah 10 koin roh." Tanpa ragu, penonton di bawah panggung langsung menyerukan harga 20 koin roh. "HMP, kamu masih berani menawar? Aku menawar 50 koin roh, 100 koin roh." Penawaran sengit dari bawah panggung juga menyebabkan Xiaoyan, yang sedang tidur dengan mata sedikit tertutup, perlahan membuka matanya yang sedikit mengantuk. Dia sedikit mengangkat alisnya dan menatap layar di depannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Sekali lagi, dia menutup matanya yang mengantuk dan tertidur lelap. Lelang itu berlangsung sangat lama. Itu berlangsung selama lebih dari 10 menit. Pada akhirnya, buah vermilion api merah dibeli oleh Mo Bei dengan harga tinggi yaitu 3.000 koin roh. Bahkan Liu Huabei dikalahkan pada akhirnya dan tanpa daya duduk kembali di kursinya. Setelah buah merah api merah dibeli oleh Mo Bei, mata lelaki tua berambut putih itu menyapu seluruh rumah lelang sambil tersenyum. Orang tua itu memandang ke arah kerumunan dan berkata, "Saya yakin kalian semua telah mendapatkan apa yang kalian inginkan hari ini. Tentu saja, tidak masalah jika kalian tidak mendapatkannya. Karena kalian semua tahu bahwa waktu berikutnya adalah waktu yang tepat. Saatnya bagimu untuk menukar barangmu selama kamu tidak bertarung. Rumah lelang awan surgawi tidak akan ikut campur. Sekarang, aku umumkan bahwa lelang awan surgawi tahun ini telah berakhir." "Tunggu!" Teriakan ini menyebabkan seluruh rumah lelang bergetar. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang pria botak jangkung dan tegap dengan wajah garang dan bekas luka seperti belatung di wajahnya berjalan menuju tengah panggung kristal. Teriakan "tunggu" keluar dari mulutnya. Pria tua berambut putih itu membungkuk ke arah Barbarian Zhong dan dengan hormat berteriak, "Presiden, Presiden." Barbarian Zhong menganggukkan kepalanya dan membuat suara pengakuan. Dia berjalan ke tengah panggung kristal dan berbalik untuk melihat kerumunan di bawah panggung. "Dalam lelang hari ini, saya berencana membantu penawaran senior untuk beberapa item lagi. Semuanya, Anda tidak keberatan, kan? Anda bisa merasa tenang. Barang-barang yang senior ingin saya bantu dia lelang adalah barang-barang yang Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya pada hari biasa. Hari ini, senior sedang dalam suasana hati yang baik dan ingin membiarkan Anda secara bertahap melihat dunia." "Oh, benar. Sesuatu seperti buah merah api merah. Dibandingkan dengan item senior, itu tidak lebih dari sampah." Wah, saat kata-kata itu keluar, seluruh rumah lelang menjadi gempar. Mo Bei, yang duduk di barisan depan, berdiri dengan ekspresi berapi-api dan bertanya pada Barbarian Zhong, "Haha, karena itu masalahnya. Bolehkah saya mengetahui kapan Presiden Barbarian Zhong akan memulai pelelangan?" "Hahaha, baiklah. Saya umumkan bahwa pelelangan akan dilanjutkan. Ingat, item berikut hanya dapat dilelang dengan koin roh." Wah, seluruh rumah lelang kembali gempar. Bab ke-34. Barbarian Zhong tertawa nakal. Wajahnya yang tampak garang, ditambah dengan bekas luka yang mencolok, menyebabkan sudut mulut orang-orang di bawah panggung bergerak-gerak. Namun, dengan harta karun di depan mereka, mereka tidak peduli lagi. Mereka hanya bisa dengan kuat menahan rasa mual di hati mereka dan terus menonton. Barbarian Zhong menyeringai ketika dia melihat ke arah kerumunan. Dengan membalikan tangannya, sebuah botol giok muncul di telapak tangannya yang besar. Kontras antara telapak tangan Barbarian Zhong dan botol giok sangat kontras. Orang-orang di bawah panggung sedikit mengernyitkan alis saat melihat ini. Jelas, jika itu adalah pil biasa, mereka tidak akan tertarik padanya. Barbarian Zhong mencibir. Dia membuka botol giok dan menuangkan pil bulat sempurna seukuran buah lengkeng. Begitu pilnya keluar,
Aroma pil yang sangat kaya segera memenuhi seluruh rumah lelang. Ekspresi semua orang yang hadir berubah dalam sekejap. Pandangan mereka terhadap pil harum itu langsung digantikan oleh keserakahan dan keinginan yang sangat kuat untuk memilikinya. Mobe, yang duduk di barisan depan, berdiri. Wajahnya memerah karena kegembiraan saat dia melihat pil di tangan Barbarian Zhong. Dia tidak sabar untuk berteriak kepada Barbarian Zhong. Presiden Barbarian Zhong, bolehkah saya tahu bagaimana pil ini akan dilelang? Barbarian Zhong tersenyum sambil mengalihkan pandangannya ke tatapan berapi-api dari orang-orang yang hadir. Pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya ke arah kotak kelas atas tempat Xiaoyan berada. Hal ini menyebabkan Mo Bei, yang telah memperhatikan Barbarian Zhong, sedikit menyipitkan matanya. Mengikuti pandangan Barbarian Zhong, alisnya sedikit berkerut. Bukankah itu kotak tempat Liu Huabai dan anggota klan Liu lainnya duduk? Mungkinkah senior yang dibicarakan Barbarian Zhong ada di sana? Hal ini menyebabkan ekspresi tenang Mo Bei sedikit berubah. Jika memang begitu, lalu bagaimana keluarga Liu bisa berada di kamar pribadi itu? Atau mungkinkah semua ini ulah Liu Huabai? Dia ingin menipu dan menipunya. Namun, bagaimana Barbarian Zhong bisa membantunya tanpa alasan? Sementara alis Mo Bei masih berkerut saat dia memikirkan pertanyaan ini, Barbarian Zhong tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang seperti beruang bergema di seluruh rumah lelang. Tatapan tajamnya menyapu seluruh rumah lelang sebelum akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Bagus, karena Tuan Muda Mo sudah berbicara, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Pertama, izinkan saya memperkenalkan pil obat ini kepada Anda. Pertama, pil obat ini adalah pil obat kelas ke-8. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh rumah lelang menjadi sunyi senyap. Bahkan Mo Bei, yang memiliki ekspresi melankolis di wajahnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia melihat ke arah Barbarian Zhong, yang berdiri di atas panggung. Dengan ekspresi heran di wajahnya, pil obat kelas 8. Semua orang yang hadir memandang Barbarian Zhong dengan mata merah. Suara orang yang menelan ludahnya bergema di seluruh rumah lelang. Barbarian Zhong mencibir, tatapannya seolah sedang melihat sekelompok idiot. Setelah beberapa lama, dia membuka mulutnya sekali lagi. Pil ini adalah pil kelas 8 yang disebut pil pembersih roh. Pil ini dapat memungkinkan seorang kultivator untuk berkultivasi sepanjang waktu selama setahun. Bahkan jika mereka tidak dengan sengaja berkultivasi, metode budidaya akan secara otomatis beredar hari ini dan membantu pembudidaya meningkatkan kekuatannya. Apalagi jika diedarkan bersamaan dengan metode budidaya, kecepatannya akan lebih cepat dari biasanya. Wah, begitu kata-kata itu diucapkan, pelelangan rumah segera menjadi gempar. Beberapa orang bahkan berdiri, ingin bertindak seperti orang-orang sebelum mereka dan merebut pil itu dengan paksa. Namun, mereka ditarik kembali oleh kematian. Orang-orang yang telah bergerak sebelumnya tidak punya pilihan. Harga yang pantas untuk dibayar. Pada saat genting ini, mereka diselamatkan oleh rasa takut di hati mereka. Saat mereka melihat Barbarian Zhong di atas panggung, beberapa orang yang berdiri dengan kesal kembali ke tempat duduk mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan yang tak dapat disembunyikan. Barbarian Zhong mencibir ketika dia melihat beberapa orang yang kembali ke tempat duduk mereka sambil mencibir. Karena raut wajahnya yang galak, senyumannya agak menakutkan. Hal ini juga menyebabkan beberapa orang secara tidak sadar gemetar saat bekas keringat dingin menetes dari dahi mereka. Telapak tangan besar Barbarian Zhong menampar panggung lelang di depannya. Suara tamparan itu menarik perhatian semua orang. Mengangguk-angguk puas, Barbarian Zhong berkata dengan suara yang jelas. Pil obat kelas 8. Pil pembersih roh. Harga awalnya adalah 200 koin roh. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh rumah lelang kembali gempar. Tanpa ragu-ragu, Mo Bei berdiri dan berteriak pada Barbarian Zhong. Aku menawar 500 koin roh. Adapun para murid dari kekuatan lain, mereka tidak ketinggalan sedikit pun saat mereka berteriak satu demi satu. 800 koin roh. 900 koin roh. Aku menawar 1.200 koin roh. Siapa yang berani bertarung denganku? Aku akan memotongnya sekarang juga. Begitu kata-kata itu diucapkan, Barbarian Zhong dengan dingin mendengus sambil menatap orang itu. Tuan, kata-kata Anda terlalu berlebihan. Orang itu tiba-tiba terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia meminta maaf dan dengan kesal kembali ke tempat duduknya. Penawaran dilanjutkan. 1.700 koin roh, 2.000 koin roh, 2.100 koin roh, 2.500 koin roh, 3.000 koin roh. Mo Bei berteriak dengan keras sambil menatap Barbarian Zhong dengan mata merahnya. Begitu dia mengatakan 3.000 koin roh, seluruh rumah lelang menjadi sunyi. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Tampaknya pil pembersih roh kelas 8 sudah ada di saku Mo Bei.
Barbarian Zhong memiliki senyuman menakutkan di wajahnya saat dia mengangkat palu kayunya. Saat dia hendak menjatuhkannya, suara pria parubaya yang kuat tiba-tiba bergema di seluruh rumah lelang. Saya menawar 5.000 koin roh. Detik berikutnya, tatapan semua orang langsung beralih ke kotak kelas atas. Itu karena suara itu berasal dari sana. Bahkan Barbarian Zhong memiliki ekspresi kosong di wajahnya saat dia melihat ke kotak kelas atas. Adapun Mo Bei, mata merahnya berangsur-angsur kembali jernih saat dia melihat kotak kelas atas dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mo Bei mengedipkan matanya beberapa kali sambil mengerutkan kening. Mungkinkah ahli ini tidak mengenali Liu Huabai dan Liu Huabai bersedia membayar mahal untuk naik ke arahnya? Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Bei akhirnya tidak menindaklanjutinya. Tidak sulit untuk menawar harga tinggi. Namun, poin kuncinya adalah dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemampuannya berasal dari ayahnya yang merupakan penguasa kota. Dia tidak bisa mewakili ayahnya. Pada akhirnya, Liu Huabai memenangkan pil pembersih roh kelas 8 untuk 5.000 koin roh. Meskipun sedikit menyakitkan, Liu Huabai yakin bahwa dia akan mampu menembus kelas Dozun dalam waktu 2 tahun jika dia dapat memanfaatkan pil pembersih roh kelas 8 ini dengan baik. Memikirkan tentang kekuatan Dozun, hati Liu Huabai menjadi tenang. Lagi pula, selama dia punya kekuatan, apa kekurangannya? Di dunia ini, tinju seseorang berbicara. Jika kepalan tangan seseorang cukup besar, tidak ada yang tidak dapat diperolehnya. Apalagi barang-barang tersebut dilelang oleh asosiasi anti-inflamasi. Pada akhirnya, koin roh itu akan berakhir di tangan rakyatnya sendiri. Dia hanya akan menganggapnya menggunakan kesempatan ini untuk naik ke senior Xiaoyan. Kelopak mata Xiaoyan yang menyipit sedikit terbuka saat dia melirik wajah tegas Liu Huabai. Kemudian, dia menutup matanya sekali lagi dan tertidur dengan tenang. Barbarian Zhong melirik kumpulan kepala hitam di rumah lelang. Dia menampar meja lelang dengan telapak tangannya, menyebabkan suara keras bergema di seluruh rumah lelang. Tatapan semua orang sekali lagi tertarik pada telapak tangannya. Barbarian Zhong menyeringai puas saat suaranya yang kuat terdengar sekali lagi. Dia mengulurkan telapak tangannya ke depan dan sebuah gulungan perak muncul di tangannya. Setelah itu, dia berkata dengan suara yang jelas, item lelang kedua adalah metode ki tingkat tinggi. Seni mengaum langit naga petir. Segera setelah itu, Barbarian Zhong melambaikan tangannya yang lain ke depan dan gulungan perak lainnya muncul di tangannya yang lain. Dengan lambaian tangannya, gulungan itu terbuka. Bang! Dalam sekejap, naga petir membubung keluar dari gulungan dan membubung ke langit, menyebabkan gelombang guntur terdengar. Saat naga petir melonjak, udara bergetar saat untaian petir menyambar entah dari mana. Melihat pemandangan ini, semua orang di bawah panggung terbang kembali satu demi satu dan tersebar ke segala arah. Melihat hal tersebut, Mo Bei ingin mundur dari panggung. Namun, dia melihat Barbarian Zhong melemparkan gulungan itu ke udara dengan tangannya yang lain. Dengan serangan telapak tangan energi yang terkondensasi dari Doki muncul dari udara tipis dan melesat ke arah Mo Bei. Ekspresi Mo Bei berubah drastis saat melihat ini. Tubuhnya, yang terbang menuju platform batu kristal, berbelok tajam di udara. Dia menginjak tepi platform batu kristal dan menembak. Telapak tangan energi yang besar juga secara bertahap mundur ke udara dan akhirnya menghilang. Setelah telapak tangan energi menghilang, suara Barbarian Zhong yang penuh amarah terdengar. Tuan Muda Mo, mungkinkah Anda ingin melanggar aturan pelelangan saya? Rumah, apakah kamu mencoba merebut sesuatu dariku? Biar ku beritahu, ini bukan kota Mo Utara milikmu. Mendengar ini, Mo Bei terkejut. Dia tahu bahwa Barbarian Zhong benar-benar marah kali ini. Dia buru-buru berhenti mundur dan menangkupkan tangannya ke arah Barbarian Zhong sebagai permintaan maaf. Saya tentu tahu aturan rumah lelang. Namun, saya tidak dapat menahan rasa penasaran saya setelah melihat kekuatan metode Ki. Oleh karena itu, saya ingin naik panggung untuk menyelidikinya. Saya ceroboh dan hampir membuat kesalahan besar. Saya harap Presiden Barbarian Zhong dapat memaafkan saya. Barbarian Zhong memelototi Mo Bei. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mendengar dengusan dingin yang menusuk tulang. Saat dengusan dingin ini keluar, seluruh rumah lelang langsung terdiam. Semua orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tubuh mereka menggigil, seolah-olah mereka berada di dalam es berumur 10.000 tahun, menyebabkan mereka merasa sangat dingin. Ketika Barbarian Zhong mendengar dengusan dingin ini, tubuhnya langsung menjadi lesu. Setelah beberapa saat, Barbarian Zhong buru-buru menangkupkan tangannya ke arah kamar pribadi kelas atas Xiaoyan dan membungkuk. Junior ini telah gagal dalam tugasnya dan membiarkan seseorang mencemari barang yang ingin dilelang oleh senior. Saya harap senior dapat memaafkan saya jika senior tidak puas.
Junior ini akan membunuh orang yang mencemari benda suci senior. Dia berbicara. Dia hendak menyerang Mo Bei ketika pemilik suara itu berbicara sekali lagi. Baiklah, aku akan melepaskanmu kali ini. Perlakukan itu sebagai memberimu kesempatan bagi para junior. Jika kamu melakukannya lagi, dia tidak perlu mengambil tindakan. Aku akan melakukannya sendiri. Saat kata-kata ini diucapkan, semuanya yang hadir langsung merasakan suhu di rumah lelang menjadi gelap dan dingin. Barbarian Zhong dan Mo Bei buru-buru menganggukkan kepala sebagai jawaban. Mereka tidak berani lalai sedikit pun dari kekuatan samar yang ditransmisikan dari suara tadi. Mo Bei dapat memastikan bahwa kekuatan orang ini setidaknya setara dengan Doujun bintang 5. Bukan karena kota Mo Utara miliknya tidak memiliki Doujun elit. Namun, dengan kekuatan kota Mo Utara miliknya, dia tidak mampu menyinggung seseorang dengan kekuatan seperti itu. Setelah berpikir sejenak, dia memahami konsekuensi di dalam hatinya dan secara alami mengakui kekalahan. Setelah jeda kecil ini, pelelangan berlanjut secara alami. Namun, tidak ada yang berani berbicara sembarangan dalam pelelangan rumah mereka, tidak menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain. Sebaliknya, mereka mengikuti aturan lelang sehingga menyebabkan suasana di rumah lelang menjadi sedikit aneh. Bab ke-35. Di ruang kelas atas rumah lelang, Liu Huabai memandang Xiaoyan yang sedang mendengkur dengan mata tertutup. Mata Liu Huabai dipenuhi rasa terima kasih. Sudut mulutnya membentuk senyuman saat dia melihat Xiaoyan dan dengan lembut berkata, "Senior Xiaoyan, terima kasih banyak." Mata Liu Huabai sedikit menyipit, tapi dia tersenyum sekali lagi. Dia tidak mengatakan apapun saat dia diam-diam menyaksikan pelelangan. Setelah kejadian sebelumnya, semua orang sudah cukup tertarik dengan lelang ini. Meski perkataan senior itu agak kejam, barang yang dilelang semuanya adalah barang luar biasa. Dengan demikian, semua orang bisa menerimanya. Cheng Fang Yuan, senior ini hanya meminta mereka untuk mengikuti peraturannya. Selama mereka menawar dengan benar dan tidak melakukan gerakan apapun, senior ini tidak akan memperhatikan mereka. Beginilah seharusnya pelelangan. Setelah jeda, Barbarian Zhong melanjutkan pelelangan. Tawa yang kuat dan jelas terdengar di seluruh rumah lelang. Wajah Barbarian Zhong dipenuhi dengan keganasan saat dia tertawa keras dan berkata, "Baiklah, apa yang terjadi tadi hanyalah selingan kecil, tidak perlu mengingatnya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan metode kultivasi ini kepada semua orang." Saat dia berbicara, dia memegang gulungan yang belum dibuka di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di depan mata semua orang. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya dan berkata, "Metode budidaya tingkat bumi tinggi. Seni mengaum langit naga petir. Metode budidaya atribut petir." Setelah mengolah metode budidaya ini, seseorang dapat menggunakan petir surgawi sebagai pendamping dan mengubahnya menjadi naga petir di dalam tubuhnya. Naga petir ini dapat digunakan untuk memanggil petir surgawi. Ketika seorang kultivator mengolah metode budidaya ini, mereka juga dapat memanggil petir surgawi selama pertempuran untuk membantu mereka menyerang musuh-musuhnya. Kekuatannya sangat besar dan dapat digunakan sebagai kartu truf yang hebat. Setelah dia selesai berbicara, Barbarian Zhong menarik kembali miliknya tangannya yang memegang metode budidaya dan mengulurkan tangannya yang lain yang memegang gulungan yang terbuka ke depan. Lalu ia berkata, "Ini adalah gulungan keterampilan Dou yang melengkapi seni mengaum langit naga petir. Ini juga merupakan keterampilan Dou tingkat bumi tinggi dan disebut seni menghancurkan langit naga petir." Setelah kata-kata ini diucapkan, kerumunan di bawah panggung pun pergi. Sekali lagi menjadi gempa. Hanya sebuah gulungan metode budidaya saja sudah sangat kuat. Jika skill Dou ditambahkan ke dalamnya, betapa hebatnya kekuatan itu. Barbarian Zhong mengabaikan ekspresi terkejut dari kerumunan di bawah panggung dan melanjutkan. Seni penghancur langit naga petir dibagi menjadi 5 bentuk. Gaya pertama, guntur muncul. Menggunakan seni mengaum langit naga guntur untuk mengembangkan kekuatan guntur surgawi. Dia dapat menggerakkan langit dan bumi, memicu guntur surgawi, dan menggunakan kekuatan guntur surgawi untuk melancarkan serangan terkuat. Kekuatannya mengguncang langit. Gaya kedua, hukuman surgawi. Berdasarkan fondasi gaya pertama, ia memanfaatkan guntur surgawi dan menggunakan kekuatan guntur surgawi untuk menyerang musuh. Kekuatannya sangat besar. Gaya ketiga, ular petir memenuhi langit. Menggunakan aura bertarungnya sendiri untuk berubah menjadi puluhan ribu sambaran petir. Mengumpulkan energi langit dan bumi untuk menyatu dengan sambaran petir. Akhirnya berubah menjadi puluhan ribu ular petir. Memenuhi langit. Penggarap dapat meledakkan semua ular petir ini dalam sekejap. Kekuatan ledakannya sangat besar. Dan jangkauan serangannya luas. Sehingga musuh tidak mungkin bisa menghindar. Gaya keempat.
naga banjir surgawi. Dia menggabungkan semua doki di tubuhnya menjadi kekuatan petir surgawi dan mengembangkannya menjadi naga banjir petir kekerasan yang melancarkan serangan fatal ke arah musuh. Kekuatannya begitu besar hingga mampu menghancurkan gunung dan sungai. Gaya kelima, penghancuran naga guntur, itu sama dengan gaya keempat, tetapi mengharuskan kultivator untuk mengembangkan seni mengaum langit naga guntur ke tahap kesuksesan besar. Kekuatan guntur surgawi di dalam tubuh kultivator akan diubah menjadi petir ungu ekspansi besar terakhir, menggabungkannya dengan naga petir yang telah dipadatkan oleh kultivator, dan menggunakan tubuh naga petir untuk meluncurkan serangan terkuat. Penghancuran naga guntur, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit, menghancurkan segala sesuatu, dan mengguncang langit dan bumi. Begitu kata-kata ini terucap, suara air liur yang ditelan pun terdengar dari penonton. Bahkan mereka yang tidak mengolah metode budidaya atribut petir pun memandang Barbarian Zhong dengan ekspresi berapi-api. Mata mereka dipenuhi keserakahan dan kerinduan yang tidak bisa dihapuskan. Bahkan ada beberapa orang yang membenci kenyataan bahwa itu bukanlah metode budidaya dan keterampilan Do dengan atribut petir. Mengapa mereka melewatkan metode budidaya dan keterampilan Do yang bagus? Barbarian Zhong dengan galak menatap kerumunan di bawahnya dan dengan keras membanting telapak tangannya ke meja lelang. Setelah beberapa kali tamparan keras, meja lelang yang kokoh mulai retak. Setelah suara tabrakan mereda, semua orang melihat ke arah Barbarian Zhong. Barbarian Zhong maju selangkah dan mengalihkan pandangannya ke arah penonton. Dia kemudian berkata, seni mengaum langit naga petir, metode budidaya, dan keterampilan Do. Harga awalnya adalah 1000 koin roh. Dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100 koin roh. Sekarang, biarkan penawaran dimulai. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah orang-orang yang sangat bersemangat dan ingin menawar langsung berubah menjadi kusam. Setelah itu, mereka kembali duduk di kursinya dengan ekspresi putus asa. Hanya orang-orang di barisan depan yang ragu-ragu sejenak sebelum menghela. Mereka melihat dua gulungan di tangan Barbarian Zhong dan mulai menawar. 1.500 koin roh, 3.000 koin roh. Saya akan menawar 4.000 koin roh. HMP, senior punya barang bagus, namun tidak ada di antara kalian yang bersedia menawar. Saya, Mobei, bersedia menawar 10.000 koin roh untuk metode budidaya senior. Saya yakin tidak ada di antara Anda yang memiliki harga lebih baik. Bukan, mata Mobei menyipit. Dia menoleh dan tersenyum pada orang-orang di barisan depan sambil perlahan membuka mulutnya dan berkata, melihat ini, orang-orang di barisan depan sedikit menyipitkan mata dan mengerutkan alis. Setelah merenung sejenak, mereka akhirnya menghela nafas. Barbarian Zhong di atas panggung juga mengerutkan alisnya dan hendak membuka mulutnya. HMP, wush! Semangat semua orang bergetar dalam sekejap dan sedikit rasa hormat muncul di wajah mereka. Barbarian Zhong memandang Mobei dengan cibiran di wajahnya dan tetap diam. Pada saat ini, Mobei merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan tubuhnya. Keringat dingin tak henti-hentinya muncul di keningnya dan pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum. Dia mengatupkan giginya erat-erat sambil terus-menerus menghirup udara dingin di sela-sela giginya. Mobei menelan seteguk air liur dengan susah payah. Wajahnya memerah dan pembuluh darah di dahinya menonjol karena terus menggeliat. Setelah beberapa lama, dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara serak. Senior, junior ini tahu kesalahannya. Junior ini bersedia membayar semua koin roh yang saya miliki. Saya harap senior akan bermurah hati dan memaafkan junior ini. Waktu. Kelopak mata Xiaoyan sedikit bergetar ketika dia mendengar ini. Namun, dia tidak membuka matanya. Dia memutar matanya dan dengan dingin berkata, HMP, karena Anda berasal dari generasi muda. Enyahlah, Bang. Suara daging yang bertabrakan terdengar di samping telinga semua orang. Sosok Mobei yang sedikit kurus terbang mundur dengan keras dan bertabrakan dengan pilar di tempat lelang. Dengan suara puci, dia memuntahkan seteguk darah. Kulit Mobei langsung berubah pucat pasi. Namun, dia masih dengan paksa menopang dirinya dan setengah berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya bergetar ketika dia dengan hormat berkata, terima kasih banyak, senior. Junior ini akan dengan ketat mematuhi aturan atas kebaikan Anda untuk tidak membunuh saya. Dengan dukungan bawahannya, Mobei kembali ke tempat duduknya dengan susah payah. Meskipun kulitnya pucat pasi, dia masih memandang metode budidaya dengan mata berapi-api. Orang-orang dari kekuatan lain selain Mobei melihat semua ini dengan wajah penuh rasa senang. Segera setelah itu, pelelangan berlanjut secara alami. Barbarian Zhong memandang Mobei dengan wajah penuh ejekan. Dia kemudian memandang orang-orang di rumah lelang, terutama para murid dari kekuatan di barisan depan.
karena Tuan Muda Mobe telah mengatakannya sebelumnya. Saya bertanya-tanya apakah ada orang yang ingin terus menawar teknik Domepodeki ini. Keterampilan mengaum langit naga guntur. Jika tidak ada orang lain, maka metode teknik Do tingkat tinggi kelas D ini akan menjadi milik Tuan Muda Mobe. Ketika semua orang mendengar ini, mereka memandang Mobe dengan ejekan. Tak lama kemudian, mereka tidak mengatakan apapun. Mereka kembali ke tempat duduk mereka dan dengan tenang melihat lelucon di rumah lelang. Barbarian Zhong mengalihkan pandangannya ke orang-orang di rumah lelang. Pandangannya berhenti pada Mobe dan dia berkata sambil tersenyum berseri-seri. Tuan Muda Mo, kalau begitu, rangkaian metode Ki dan teknik Do ini akan menjadi milikmu. Ingat kata-katamu. Senior tidak mudah tertipu. Ketika kata-kata ini diucapkan, kulit pucat Mobe langsung memerah. Dengan suara puci, dia memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Mobe memandang Barbarian Zhong dengan tatapan penuh kebencian. Suara rendah GGG keluar dari tenggorokannya seperti oman binatang buas. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa duduk di kursinya dan terengah-engah dengan mata merah. Di tengah penghinaan dan keengganannya, Mobe menyerahkan semua koin roh di cincin penyimpanannya. Barbarian Zhong mengabaikan tatapan kesal Mobe dan melihat tumpukan besar koin roh di depannya. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Setelah beberapa lama, di bawah tatapan berapi-api dari orang-orang di rumah lelang, Barbarian Zhong memanggil sebuah nomor. 28.000 koin roh. Tuan Muda Mo benar-benar boros. Kemampuan. Waktu berlalu, dan 1 hari berlalu dengan cara ini dalam pelelangan yang berapi-api ini. Saat ini, langit sudah mulai gelap. Akhirnya, item lelang terakhir dibeli oleh pedagang pendek dan gagah dengan harga tinggi 40.000 koin roh. Pada saat ini, Barbarian Zhong akhirnya menghela nafas lega. Tatapannya menyapu rumah lelang dan dia mengangguk sedikit. Dia kemudian berkata dengan suara yang jelas. Lelang hari ini sangat intens. Ini juga merupakan lelang terbesar yang diadakan oleh rumah lelang awan surgawi di wilayah barat daya selama bertahun-tahun. Tentu saja, ini semua berkat senior yang memberikan kesempatan bagus kepada rumah lelang awan surgawi kami. Saya, Barbarian Zhong, mewakili rumah lelang awan surgawi di kota Qingyang untuk mengucapkan terima kasih kepada senior. Setelah mengatakan itu, Barbarian Zhong membungkuk dalam-dalam ke arah kamar pribadi kelas atas tempat Xiaoyan berada. Dia kemudian berdiri dan melanjutkan berbicara. Akhirnya, aku umumkan bahwa lelang rumah lelang awan surgawi tahun ini telah berakhir. Bang, tepuk tangan meriah terdengar dari bawah panggung. Segera setelah itu, semua orang di rumah lelang bubar dan gedung itu kosong. Xiaoyan kembali ke rumah Liu dengan senyuman di wajahnya. Setelah kembali ke kamarnya, Xiaoyan buru-buru menghitung hasil panen hari ini. Setelah menyelidiki dengan kekuatan spiritualnya, sudut mulut Xiaoyan melengkung membentuk senyuman. Dia sebenarnya telah memperoleh total 280.000 koin roh. Hal ini membuat Xiaoyan sangat bersemangat. Namun, dia masih menenangkan pikirannya dan merapikan sedikit sebelum berbaring di tempat tidur dan mendengkur keras. Bersambung ke bab selanjutnya.